Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu sidang salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah di awal tahun baru ini kita bisa bertemu kembali di masjid yang mulia ini. Di awal tahun yang akan penuh dengan hiruk pikuk, kontestasi yang sangat kolosal di negeri ini. Jadi karena untuk pertama kalinya akan ada kontestasi serentak antara legislatif dan eksekutif. Kontestasi yang semua orang ingin keluar sebagai pemenang. Dan kalau saya sampaikan saya berpihak kepada siapa, 50% bapak-bapak tidak akan setuju. Sebaliknya, kalau saya setuju dengan si A, 50% tidak setuju, saya setuju si B, 50% tidak setuju. Karena itu kurang lebih split rata-rata di negeri ini. Maka yang penting adalah bukan siapa lagi yang akan memenangkan persaingan kolosal tahun ini, tetapi adalah bagaimana kita semua bisa keluar sebagai pemenang. 15 kali sehari kita dipanggil, diseru untuk menuju kemenangan. Hayya 'alal falah. Kenapa 15 kali sehari? Karena pada saat muadzin mengumandangkan adzan, memanggil kita untuk menuju kemenangan ini 2 kali. Ketika mereka iqamah sekali lagi, jadi 3 kali setiap kali sholat kita dipanggil menuju kemenangan. Tapi sudah lebih dari 2 abad kurang lebih umat ini tidak dalam kondisi menang. Bangunan-bangunan Mekah, kalau Bapak Ibu yang sempat ke Turki, ke Spanyol, masih bisa menyaksikan bangunan-bangunan Mekah, peradaban Islam sekian abad yang lampau. Tapi peradaban Islam nyaris tenggelam. Di Turki baru berusaha bangkit tahun-tahun terakhir ini dengan susah payah karena sekian puluh tahun disekulerkan. Di Spanyol apalagi kita sudah sekitar 5 abad dalam posisi yang boleh dibilang disingkirkan dari negeri itu. Maka yang menjadi introspeksi kita adalah kenapa umat ini kalah? Kenapa umat ini kalah? Secara jumlah mungkin tidak ya, kita masih mayoritas. Tetapi peradaban bukan kita yang memimpin saat ini. Peradaban bukan kita yang memimpin. Bisa kita lihat, kita saksikan. Tidak ada nuansa Islam di mana-mana. Jujur aja, kalau Bapak berjalan dari naik pesawat terbang, seandainya asumsinya ada turis yang tidak mengenal Indonesia, tidak mengenal Thailand, turis Arab yang pertama kali keluar dari negerinya dan berwisata ke negeri-negeri Asia, maka bisa salah kira. Mereka bisa salah mengira yang Muslim itu Thailand. Mengapa itu? Sejak turun di pesawat di Thailand ada guide-guide yang berjilbab. Kemudian di jalan utamanya di Thailand menuju pusat kota, di kiri jalan setidaknya ada 2 masjid besar. Kalau Bapak jalan dari Cengkareng ke Monas, Bapak tidak menjumpai masjid besar di sekeliling kita. Artinya kita kalah dalam peradaban Islam. Karena jalan-jalan utama penguasanya bukan kita. Nah, itu sejarah kekalahan kita dalam 2 abad. Kenapa kita kalah? 2 abad terakhir kurang lebih diwarnai dengan apa yang disebut era industrialisasi. Dimulai dengan sekitar abad 18 ketika ditemukan pertama kalinya
combustion engine, ya, mesin pembakaran internal yang kemudian menjadi mesin utama untuk penggerak industri. Itulah disebut industri pertama. Pada saat era industri pertama itu lahirlah kaum yang sebelumnya belum ada. Kaum yang dalam dunia Islam jumlahnya amat sangat sedikit, yaitu kaum yang disebut kaum pekerja. Jadi kaum pekerja itu secara masif mulai tumbuh di industri pertama, diperkuat lagi di industri 2.0, yaitu ketika diwarnai produksi massal. Jadi triggernya adalah produksi massal. Itu sekitar 1 abad yang lampau, mulai dilahirkan industri massal. Jadi umat Islam ketika mulailah muncul kapitalisme skala kolosal, yaitu ketika mulai pabrik-pabrik besar, padahal mesin-mesin yang dibangun oleh industri, untuk industri itu, engine-nya, roda-roda gearnya itu, planetary gear yang menjadi penggerak mesin itu, dilahirkan sekitar 6 abad sebelumnya oleh ilmuwan Islam di dunia Islam. Jadi kalau di semua penggerak mesin, semua penggerak jam segala macam itu hampir sama, roda-roda gigi gitu. Nah itu penghasilnya adalah di dunia Islam. Bahkan di Swiss diakui ya, bapak jam itu bukan orang Swiss tapi orang Islam. Nah, bagaimana kita kehilangan ini? Sederhana. Sejak saat itu kita mulai tidak menjadikan Al-Quran sebagai huda wa mau'izah. Karena disyaratkan umat ini akan tetap unggul sepanjang zaman kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai huda mau'izah. Dan di Al-Quran sejak sangat awal sekali di surat Al-Baqarah di halaman pertama kita sudah dikasih tahu bahwa petunjuk ini adalah petunjuk untuk orang bertakwa, dan mereka inilah para pemenang. Wa ulaika humul muflihun. Mereka inilah para pemenang. Jadi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Orang yang menggunakan hada bayanun linnas wa huda wa mau'izah lil muttaqin. Orang yang menggunakan Al-Qur'an sebagai huda wa mau'izah, maka dia akan menjadi orang yang menjadi keluar sebagai pemenang. Nah, kita jalan kembali ke era industri tadi. Lalu sekitar setengah abad yang lampau, masuklah dunia ke dalam industri 3.0, yang kemudian melahirkan peradaban 3.0. Bapak Ibu bisa saksikan, peradaban yang sedang kita alami ini, peradaban ini adalah hubungan antar manusia, muamalah yang secara masif dalam berbagai bidang. Mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik. Peradaban seperempat abad terakhir adalah peradaban ketiga yang sangat dipengaruhi oleh industri ketiga. Industri ketiga adalah era industri 3.0, adalah diwarnai dengan mulai intensifnya penggunaan teknologi informasi. Bahkan di peradaban ketiga ini, teknologi informasi bisa menyetir siapa yang akan memimpin suatu negeri. Kita ingat negeri yang terbesar di dunia ini, Amerika, konon perdebatannya panjang sampai sekarang belum keluar kesimpulannya. Apakah kemenangan Trump adalah kemenangan yang sesungguhnya? Karena sangat banyak kecurigaan bahwa kemenangan itu adalah kemenangan karena rekayasa digital gitu ya, dengan Facebook sumber untuk menggiring opininya dibantu oleh intelijen Rusia, kan itu ya sih. Itu kemungkinan itu ada gitu. Artinya bisa dibayangkan yang terjadi di era peradaban ketiga ini, yang ditrigger oleh industri 3.0 ini. Nah, sekarang mengetuk pintu kita adalah apa yang disebut industri 4.0. Bila seperempat abad yang lalu saya belajar internet pertama kali tahun 93-94, saat itu internet masih berupa teks.
Ketika pindah ke gambar, internet mulai berupa gambar tahun 94, 95. Waktu itu euforia internet di dunia internet secara global, karena senang-senangnya bisa bertukar gambar secara mudah secara global, maka yang mendominasi internet adalah situs-situs porno. Maka saat itu mempunyai akses internet. Saya orang yang punya akses internet pertama kali di kantor saya. Ketika orang di kantor saya belum resmi mempunyai web, memulai segala macam. Maka orang kesannya punya akses internet saat itu adalah mesum. Bahkan Orde Baru waktu itu sempat punya rencana mau menutup internet, melarang internet, karena citra itu tadi. Nah, bayangkan kalau seandainya itu dilakukan. Peradaban ketiga kita akan ketinggal jauh seperti Korea Utara yang sangat mengendalikan akses internet. Tapi kita saksikan seperempat abad sejak saat itu, yaitu abad sekarang, diakui oleh pemerintah. Beberapa bulan lalu kami para penggerak startup dikumpulkan oleh pemerintah di Bali, difasilitasi dengan segala macam kemewahan. Disampaikanlah rasa terima kasih pemerintah dan harapan mereka. Apa yang disampaikan terima kasih? Bahwa selama 4 tahun terakhir yang dominan sekali mendatangkan foreign direct investment ke negeri ini hanya 2 sektor, yaitu sektor pertambangan, khususnya nikel, lebih khusus lagi di Sulawesi Tengah, di Morowali dan lain sebagainya, masif sekali investasi untuk nikel itu. Yang kedua adalah ekonomi digital. Ekonomi digital. Bisa dibayangkan kalau valuasi Gojek saja nilainya 10 kali dari valuasi Garuda yang sudah hampir seumur negeri ini. Bisa dibayangkan dampak dari ekonomi digital ini. Nah, jadi yang mendrive peradaban ketiga adalah teknologi informasi, khususnya dikombinasikan dengan teknologi-teknologi yang ada, tapi dominan sekali teknologi informasi. Yang kemudian juga merubah bukan hanya dalam hal aspek ekonomi, sekarang juga merubah pola kita berhubungan satu sama lain. Nah, ini yang harus diwaspadai, karena bisa berdampak luar biasa buruk. Orang-orang yang tidak saling mengenal dulu di SMP yang sama, SMA yang sama, berkumpul kembali setelah 30 tahun dalam suatu media. Bukankah itu suatu keindahan? Karena mereka bisa nyambung silaturahim. Tapi yang terjadi sebaliknya sekarang. Karena ini adalah era tahun politik. Yang terjadi di dunia sosial media adalah bantai-membantai satu sama lain. Sehingga timbullah bangkit rasa gil, rasa dengki, rasa marah terhadap sesama yang luar biasa. Kita terpecah belah hanya dengan politik itu. Maka karena penglihatan saya agak terganggu menjalani operasi 3 kali, operasi mata, saya nggak bisa membaca WhatsApp, saya nggak bisa membaca internet, harus dibacakan sementara ini. Lalu saya menggunakan Siri. Siri itu adalah aplikasi di iPhone untuk membacakan message-message saya. Sayangnya Siri ini adalah tidak bisa bahasa Indonesia. Dia bisanya bahasa Melayu. Maka setiap kali ada message ke WhatsApp saya suruh baca WhatsApp Siri gitu. Siri membacakan ada 4 perbualan. Jadi dia menyebut percakapan itu adalah perbualan karena bahasa Melayu. Lama-lama saya pikir, beneran Siri daripada kita. Percakapan adalah diskusi antara 2 orang yang saling cakap. Jadi orang-orang yang cakap berbicara dengan cerdas. Itulah asal kata percakapan. Perbualan adalah 2 orang yang saling membual. Dua-duanya tidak cerdas. Gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang yang ada di internet atau di WhatsApp lebih tepat percakapan atau perbualan. Lebih benar perbualan. Nah,
inilah peradaban perbualan yang ada sekarang, kan gitu. Nah, alhamdulillah kita sekarang di ujung peradaban ketiga akan masuk peradaban keempat. Peradaban yang didrive oleh industri keempat. Apa karakter industri keempat? Nah ini, saya melihat peluang umat Islam untuk bangkit seperti janji Allah, wa tilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Jadi akan diperputarkan kehidupan manusia di antara manusia itu untuk apa? Liya'lamallahu alladziina amanu, agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman, wa yatikha minhum syuhada, dan menjadikan sebagiannya adalah orang-orang yang syahid gitu. Jadi pejuang-pejuang akan kelihatan di era ketika diperputarkan ini gitu. Ini. Nah, apa yang akan menjadi trigger di peradaban keempat dan apa perubahan, apa peluang yang yang bisa diambil oleh umat Islam? Pada malam tahun baru kemarin saya membahas masalah ini dari jam 9 sampai jam 12 dan dilanjutkan lagi pagi. Ini jadi panjang bahasanya, tapi saya ringkaskan kurang lebih begini. Akan ada beberapa yang men-trigger industri 4 yang otomatis berdampak pada peradaban keempat. Yang pertama adalah teknologi secara umum, lebih khusus lagi teknologi apa yang disebut Internet of Things. Kalau zaman dunia internet, orang berhubungan satu sama lain. Di era Internet of Things, benda-benda saling berhubungan satu sama lain. Jadi bukan hanya manusia, benda-benda saling berhubungan. Ada mulai digunakan material baru. Kalau di peradaban industri 3.0 yang berlaku adalah teknologi mikro, maka ada microchip, Microsoft dan lain sebagainya. Di era peradaban keempat, benda dipecah lebih kecil lagi, teknologi nano akan dominan dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi bisa di bidang pengobatan, bisa di bidang teknologi, bahkan saya pernah dipamerin oleh negeri tetangga yang membuat satelit hanya sekertas tisu gitu. Di Singapura ada lembaga yang namanya A-Star. Di situ ada 4.600 dokter dikumpulkan dalam satu lembaga. Targetnya adalah Singapura yang sekarang unggul, pengen menjaga mereka harus tetap unggul ke depan. Ibaratnya mereka sombongnya bisa membuat apa saja. Saya diundang kepada mereka pameri bahwa we can make anything. Kita dapat membuat apa saja. But sometimes we do not know what we want to make. Jadi tetapi kadang kami tidak tahu apa yang harus kami buat. Gitu. Jadi dia bisa membuat apa saja enggak, Pak. Jadi ketika dia membuat satelit seukuran tisu berputar, nah itu dengan teknologi nano. Harganya 1/100 dari satelit biasa. Berputar di khatulistiwa dan ketika dia muncul di ufuk timur, penglihatannya sepanjang sampai horizon barat. Dan dia bisa mengamati objek dari New Zealand sampai India, bisa dibayangkan. Ini gitu. Dan penglihatannya sangat tajam. Kenapa? Karena satelit nano ini tingginya hanya sekitar 500 km di atas permukaan bumi. Bukan di geostasioner yang sangat tinggi seperti satelit ini. Bisa dibayangkan. Benda seukuran mobil kurang lebih bisa kelihatan sampai nomor platnya, bisa dibayangkan. Jadi bisa dibayangkan dampak dari teknologi ini gitu. Untuk apa Singapura mempunyai seperti ini? Ya dia bisa ngamati apa yang terjadi di negeri tetangga, kan gitu kan? Bisa dibayangkan kan gitu. Nah, ini salah satu contoh dampak dari teknologi material yang namanya teknologi nano tadi. Lalu ada lagi teknologi yang disebut teknologi blockchain. Lagi-lagi persis seperti internet yang ketika muncul dulu sebagai teknologi sebenarnya netral value, tapi ketika keluar website porno dia menjadi haram. Produknya yang haram, bukan teknologinya.
Sama dengan teknologi blockchain. Teknologinya adalah neutral value. Ketika keluar suatu produk namanya Bitcoin, Ethereum, dan beberapa cryptocurrency lain, dia menjadi haram. Bukan teknologinya yang haram, produknya, karena penuh horor. Setahun lalu nilainya sekitar 200 juta satu Bitcoin, satu koin Bitcoin. Sekarang sekitar 50 juta. Jadi tinggal seperempatnya. Jadi bisa dibayangkan kalau untuk muamalah bisa sangat tidak adil, kan gitu ya. Nah, jadi yang mata uang lain yang tetapi teknologinya bisa merubah banyak sekali hal. Di dunia Islam, teknologi ini bisa untuk menghidupkan metode pembiayaan Islam yang dulu berjaya di era kejayaan Islam, misalnya dengan akad salam, akad ijaroh, dan lain sebagainya, itu bisa dibangkitkan dengan teknologi blockchain ini, gitu ya. Si muamalah yang adil, pencatatan yang adil, karena karakter teknologi blockchain dia adalah unmutable, tidak bisa di-delete. Jadi kalau satu entry tidak bisa di-delete, tidak bisa dihapus. Jadi ada yang tercatat terus-menerus, gitu ya. Jadi bayangkan teknologi manusia aja bisa seperti itu, apalagi teknologi Allah, kan itu ya. Jadi apapun yang kita lakukan begitu masuk catatan itu tidak bisa dihapus. Kalau di internet kita salah tweet, salah ini masih bisa dihapus. Di blockchain tidak. Itu teknologi blockchain tidak bisa dihapus itu. Karena itu maka dia menjadi catatan yang boleh dibilang abadi sepanjang teknologi itu ada. Bisa seperti itu. Nah, jadi manfaatnya bisa untuk transaksi muamalah dan lain sebagainya. Nah, karena adanya teknologi yang semacam ini yang akan merubah peradaban berikutnya, siapa yang akan mengembangkan teknologi ini? Itulah yang akan memimpin peradaban. Nah, apa kaitannya dengan kemenangan yang saya ceritakan di awal tadi? Islam dijanjikan kemenangan kalau mengikuti huda wa mu'idhah, yaitu Al-Quran. Maka kita bisa gali di Al-Quran, bagaimana sih kita supaya bisa menang, gitu. Sangat banyak ayat di Al-Quran itu yang menuntun kita kepada kemenangan sebenarnya. Bahwasanya kalau kita sekarang masih belum menang, ya tinggal kita kembalikan. Berarti kita belum mengikuti. Kita mungkin sudah membaca Al-Quran, kita sudah bahas, sudah paham Al-Quran, cuman seperti orang sakit yang datang ke dokter, dikasih resep dokter, resep ini bukan ditebus diminum, tapi resepnya cuman dihafalkan. Enggak cukup. Meskipun membaca Al-Quran sendiri tentu penuh keberkahan, berbeda dengan membaca resep dokter, diberi pahala huruf-hurufnya, tapi belum cukup untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi Al-Quran harus diimplementasikan. Saya kasih contoh begini, di surat di surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Di situ siapa yang disebut sebagai pemenang? Adalah orang yang mensucikan diri, kemudian mengingat Allah dan salat. Jadi orang yang mensucikan diri. Jadi pemenang itu adalah orang yang mensucikan diri. Yang senada dengan ini dilanjutkan lagi di surat berikutnya, di surat As-Sam, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi sungguh yang akan menang adalah orang yang mensucikan diri lagi. Lihat. Jadi kemenangan itu bagi orang yang mensucikan diri, kemudian ingat, zikir, dan kemudian sholat. Kemenangan itu adalah milik orang yang mensucikan diri, dan kekalahan adalah orang yang mengotorinya. Rugi adalah orang yang mengotorinya, artinya mengotori diri. Jadi kalau kita ingin menang dalam percaturan yang sangat lebih besar dari sekedar percaturan politik nasional ini, kita harus memenangkan, harus mensucikan diri. Artinya apa? Kemenangan yang sesungguhnya tidak bisa ditempuh dengan segala cara, tidak bisa dengan mengotori, dengan berbagai hal-hal yang tidak benar dan lain sebagainya. Harus diperoleh dengan cara yang bersih dan baik. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Itu satu.
Ada lagi misalnya di banyak sekali ayatnya, saya sebutkan beberapa. Ada lagi di surat Al-Hasyr ayat 9, yaitu surat 59 ayat 9, karakter orang yang akan menang itu seperti apa? Kaum yang akan mengalami kemenangan seperti digambarkan wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa ma yuqasu nafsihi faulaika humul muflihun. Dan mereka mementingkan orang lain meskipun dirinya sendiri amat sangat membutuhkannya. Barang siapa dijaga dari sikap sifat kikir, mereka adalah orang-orang yang akan mencapai falah tadi, mencapai kemenangan. Lihat karakter. Dan ini juga diungkapkan oleh Allah dua kali. Yang satu di surat Al-Hasyr, yaitu surat 59 ayat 9, dan yang dua adalah di surat At-Taghabun, surat 64 ayat 16. Redaksinya sama. Wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa dijaga Allah dari sifat kikir, merekalah yang akan sampai kepada kemenangan. Jadi kemenangan yang sesungguhnya, kalau kita kaitkan dengan yang sebelumnya tadi, qad aflaha man tazakka tadi, pertama kita membersihkan diri gitu ya, dari segala macam, bahkan membersihkan diri itu ada yang sangat spesifik nanti di surat Ali Imran 131 kalau nggak salah, yang perintah untuk meninggalkan riba itu juga ujungnya ditutup wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kamu mencapai falah, mencapai kemenangan. Kemudian di surat lanjutannya, masih di surat yang sama, di akhir dari surat yang sama, di surat akhir surat Ali Imran juga ada perintah word lagi, yaitu dengan sabar. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi ayat-ayat senada seperti ini banyak sekali, tapi ujungnya kurang lebih adalah jalannya adalah takwa, menuju dari hasil takwa ini adalah salah satu dari buah takwa. Jadi ibaratnya takwa itu adalah pohon, akar dari pohon ini macam-macam yang menumbuhkan, yaitu antara lain puasa, juru puasa agar la'allakum tattaqun. Tapi bertakwa ini hasilnya apa? Gitu. Salah satunya adalah kemenangan tadi, gitu ya, kemenangan ininya. Nah, di akhir surat Ali Imran itu adalah kita perintah untuk bersabar, juga buntutnya adalah la'allakum tuflihun. Jadi agar kamu mencapai. Jadi kalau kita rangkai gitu ya, yang kita rangkai untuk mencapai kemenangan di era berikutnya ini, di era peradaban berikutnya, pertama kita harus membersihkan diri, kemudian bersabar berjuang. Dari robitu itu artinya bertahan di di garis perbatasan dengan musuh. Ya dalam arti luas bisa bertahan dalam bidang apapun, dalam bidang ekonomi kita siap-siap untuk menaklukkan ini kan gitu ya, si era baru ini dan seterusnya, agar kita mencapai kemenangan. Jadi kita sabar, kita bertahan, kita terus berjuang, menyiapkan kemampuan umat untuk menang di peradaban berikutnya. Nah, peradaban seperti apa yang akan terbentuk di era berikutnya ini gitu ya. Nah, ini kenapa umat Islam khususnya kami yang mengkaji ini secara detail, kami merasa optimis bahwa di peradaban keempat ada peluang besar bagi umat Islam untuk bangkit gitu ya. Karena Allah memberikan apa yang kita sangkakan, mudah-mudahan yang kita sangkakan ini benar, bahwa kita bangkit di era peradaban keempat yang ditrigger oleh industri keempat. Mengapa demikian? Di industri keempat yang akan terjadi adalah perubahan kembali. Jadi kalau industri pertama, tahap pertama, 2 dan 3 yang saya jelaskan tadi, terlahirlah kaum yang disebut kaum pekerja, worker. Di industri keempat, kaum worker ini akan terkikis, lahirlah generasi masyarakat baru yang disebut the makers. Jadi bukan para worker, tapi para makers, para pembuat akan berubah dari konsep manufacturer, yaitu industri besar, ke konsep assembler atau integrator atau agregator. Gitu. Jadi ada perubahan, ada shift itu antara. Misalnya contohnya gini.
Kalau saya mau membuat mesin, hari-hari ini saya ada beberapa mesin rancangan saya, misalnya mesin untuk pengolah sampah. Karena negeri ini gagal mengelola sampah, kita akan ubah dengan teknologi yang kita siapkan. Di era industri 1, 2, 3, kira-kira saya memproduksi mesin itu seperti apa? Saya akan buat rancangannya, buat pabriknya, mahal dan lain sebagainya, maka mesin saya diproduksi pabrik. Manufakturer gitu ya. Tapi karena saya nyiapkan di ambang di awal era industri 4.0, yang saya lakukan tidak. Saya membuat rancangan, kemudian rancangan itu dites, sekarang sampai tes ketiga. Insya Allah tes ketiga ini selesai. Begitu tes ketiga hasilnya baik, rancangan ini saya breakdown. Mungkin menjadi 5.000 komponen atau berapa komponen. Nah, komponen inilah yang dibuat oleh para maker. Gitu, dibuat oleh para maker. Saya hanya perlu membuat assemblernya tadi. Jadi saya yang buat bukan pabrik tapi assemblernya, para maker. Gitu. Nah, para maker meskipun diproduksi di Bandung, di Sidoarjo, di Solo dan lain sebagainya, menyebar dengan teknologi blockchain, semuanya dikendalikan tepat waktu, tepat terlacak dan semuanya ketahuan. Ini nanti kalau misalnya ada error, oh dari komponen ini siapa yang membuat batch keberapa dan sebagainya, semua terlacak. Itulah kurang lebih di industri 4.0. Jadi yang berubah adalah lahirnya kaum makers. Nah, bagi dunia Islam, konsep semacam ini sebenarnya sudah dilakukan di dunia Islam 5 abad sebelum lahirnya industri 1.0. Dengan apa yang disebut di dunia Islam nakobah. Jadi 5 abad sebelum lahir industri 5.0, dunia Islam sudah punya industri yang sangat besar yang namanya adalah nakobah. Nakobah itu kurang lebih adalah integrasi vertikal dan horizontal untuk suatu jenis usaha atau produksi barang yang terkait dengan objek tertentu. Misalnya contohnya adalah nakobah terbesar saat itu adalah nakobah yang disebut warihin. Adalah segala bentuk aktivitas produksi yang terkait dengan kertas. Mulai dari ulama yang menulis kitabnya, kemudian kitabnya ini digandakan oleh ratusan, ribuan orang, karena saat itu belum ada mesin cetak. Digandakan oleh ratusan ribuan orang, tulisannya harus persis sama dengan yang ditulis oleh ulama itu. Maka di Islam, di tulisan Arab ada istilah qad, itu untuk mengatur standar tulisan yang dipakai itu apa gitu. Nah, harus sama persis. Jadi para penulis pengkopi ini bukan karyawannya si ulama, mereka adalah orang-orang independen yang direnumerasi sesuai dengan karyanya sendiri. Terus nanti setelah kitab itu ditulis, ini dari ribuan itu ada yang khusus gambarin, membuat kaligrafi di pinggiran kitab itu. Semuanya harus sama. Ini namanya standar. Jadi di industri 4.0 yang ditekankan adalah standar. Standar misalnya baut harus bentuknya kayak begini, ukurannya kayak gini, panjangnya kayak gini, jarak antara ulirnya itu sekian, semuanya standar. Nah, itu sudah dilakukan di dunia Islam yang disebut warihin tadi. Jadi sebenarnya inilah dari bukti ayat tadi, watil ka ayamun nudawilu bainan nas, gitu kan. Jadi demikianlah itu diperputarkan hari-hari itu di antara manusia. Ya karena itu tadi. Karena Allah hendak melihat siapa yang beriman di antara kita. Nah, artinya kalau kita melihat, kita optimis melihat bahwa Allah akan memutarkan kembali itu menjadi giliran kita, maka kita harus segala effort kita lakukan untuk menuju ke sana, termasuk bersabar dan berribat tadi di pinggir-pinggir perbatasan musuh, maksudnya adalah perbatasan-perbatasan apapun. Ya, sekarang kita di perbatasan ekonomi, di persaingan antara perdagangan-perdagangan yang luar biasa. Untuk apa? Agar kita bisa menang dengan cara itu gitu.
Nah, maka dengan perubahan ini yang terjadi adalah ini kesempatan untuk umat Islam bangsa. Kenapa konsep the maker tadi jauh lebih baik daripada the worker gitu ya, the maker seperti zaman Nakobah itu lebih baik. Karena masing-masing orang adalah orang independen. Itulah yang karakter Islam. Jadi kita hanya beribadah kepada Allah, kita hanya menyembah kepada Allah. Kita hanya tunduk pada perintah Allah gitu. Bayangkan kalau ada turun perintah jihad, mayoritas orang adalah karyawan, apa yang terjadi? Untuk pergi berjihad pun akan izin atasannya, bukan? Ya karena karyawan, generasi karyawan gitu. Tapi kalau generasi kita adalah generasi orang-orang yang independen tadi gitu, kita tidak perlu izin siapa-siapa untuk melakukan tugas perintah agama ini, kan gitu ya. Jadi ininya, itu salah satunya. Maka kita harus independen, kita harus merdeka gitu ya. Ini salah satu hikmah. Mengapa Islam turun di kalangan pedagang di Arab, gitu ya. Ini ya. Kelak akan terbukti ketika diperintahkan untuk berjihad, mereka yang paling ringan kaki untuk pergi. Dan Islam dengan mereka pula nanti dibawa ke Nusantara dengan berbekal kemampuan mereka berdagang. Ya tentu ini nggak kebayang kalau itu turun di kalangan orang yang tidak merdeka. Mereka akan izin atasannya untuk bisa melakukan itu. Kalau atasannya tidak mempunyai visi, bagaimana dia bisa melakukan. Jadi di era yang industri 4.0 tadi menjadi peluang bagi kita umat Islam untuk kembali menanamkan nilai-nilai Islam. Maka falah itu fa'lam ha itu akar katanya sama dengan filaha, menanam gitu ya. Karena untuk mencapai kemenangan langkah yang ditempuh persis sama. Kita harus menanam. Jadi ada bersiap-siap menanam bijinya, menyiraminya sehingga tumbuh menjadi satu kemenangan gitu ini ya. Nah, itu yang dari sisi industri. Nah, dampaknya lagi yang lebih nyata dan sekarang sudah di depan mata adalah perubahan terhadap distribusi modal. Jadi, di industri 4 karakternya adalah distributed resources. Jadi bukan lagi terkonsentrasinya resources baik itu mesin sumber daya lainnya termasuk modal dalam satu genggaman tangan. Dalam era industri keempat itu menyebar resources itu. Jadi mesin maupun modal dia menyebar. Tidak dikonsentrasi genggaman tangan yang sama. Lagi-lagi inilah yang lebih sejalan dengan Islam seperti di surat Al-Asr ayat 7, kailayakuna dulatam bainal aghniya minkum. Jangan sampai harta itu hanya berputar di golongan yang kaya di antara kalian. Karena dengan orang produksi yang menyebar tadi, misalnya kayak mesin sampah yang sedang kita siapkan tadi, bukan milik seseorang, tapi semua orang yang ikut berproduksi, otomatis dia mempunyai peralatan produksi sendiri, punya bengkelnya sendiri, punya instrumen sendiri. Jadi menyebar kemampuan itu gitu. Nah, jadi kalau di dalam piramida kapital atau piramida pengelolaan dana gitu ya, piramida pengelolaan dana, umat Islam sekarang berada di paling bawah, yaitu yang paling jauh kontrolnya terhadap penggunaan dananya. Gitu. Yaitu paling bawah ini adalah ketika uang kita di bank. Uang kita di bank itu bapak-bapak tidak tahu uang bapak digunakan untuk apa, bapak tidak tahu, ya kan? Karena bank nggak perlu membuat laporan, uangnya digunakan untuk apa. Bisa aja dia ternyata sama bank dipakai modali konglomerat dan konglomerat ini mengusir kita dari rumah kita. Seperti yang terjadi di teman-teman di Setiabudi Jakarta dan Tanah Abang segala macam, mereka terusir dari rumah-rumahnya dari uang mereka sendiri. Yaitu uangnya ditaruh di bank, banknya gunakan itu untuk meminjami konglomerat yang mengambil lahan itu. Seperti itu yang terjadi. Nah, itu yang paling bawah, piramida yang paling bawah. Piramida di atasnya lagi sedikit, kalau kita misalnya gunakan uang kita untuk dana reksa, untuk public company itu agak di atas sedikit. Gitu. Nanti di atas lagi, kalau uang kita masuk ke suku, gitu ya, dan sebagainya itu. Nah di atas lagi
adalah uang kita yang masuk, ya kalau di dunia barat mulai muncul yang disebut private equity, angel investor dan lain sebagainya. Uang kita sudah mulai digunakan kepada usaha-usaha yang kita pilih. Gitu. Dan lebih kita kontrol lagi tentu kalau uang kita berada di puncak ini, yaitu uang yang kita gunakan sendiri, kita putar sendiri. Gitu. Nah, di era industri keempat akan lahir golongan pertama ini yang sangat banyak, plus golongan kedua yang ini. Golongan kedua adalah orang yang menjalankan uangnya digunakan langsung oleh orang yang pertama tadi. Dia tahu persis siapa fulan yang jalankan digunakan untuk apa. Nah, dunia sedang bergeser nih dari uang yang di garis paling bawah ini, di bottom line ini, menuju ke atas, menuju ke atas, menuju ke atas. Dan alhamdulillah sekarang di Indonesia kita sudah sangat mudah untuk menemukan usaha di bidang ini maupun di uang kita di jalur ini. Misalnya lewat OJK belum lama ini membuat peraturan yang menurut saya sangat kreatif. Menurut saya sendiri sangat kreatif. Jadi mereka membuat calon direktorat baru yang namanya Inovasi Keuangan Digital, IKD. Kalau selama ini mereka membuat peraturan misalnya untuk bank harus begini, untuk asuransi begini, untuk reksadana segini dan sebagainya, membuat aturan begini dengan mindset bahwa mereka yang tahu mengatur semuanya harus jalan begini. Di inovasi keuangan digital rohnya beda. Rohnya mereka mengakui bahwa inovasi adalah milik masyarakat. Role mereka adalah menggait supaya masyarakat aman. Gitu. Maka mereka membuka di inovasi keuangan digital itu silahkan berinovasi seluas-luasnya. Tapi ibarat anak kecil yang bermain sepeda, tapi mainnya di sini dulu. Itu yang disebut sandbox. Jadi main dulu di halaman, nanti kami amati. Kalau sudah kita tahu, oh cara mainnya begitu, oh amannya begini-begini, nanti silahkan jalan di jalan raya. Maka OJK membuka inovasi itu seluas-luasnya, ditutup 15 Desember kemarin, dan dari 51 inovasi yang rata-rata milik non-muslim, karena bisa dibayang inovasi keuangan kira-kira punya siapa, ya Ciputra, Lipo, Sinarmas, Jarum, Astra dan sebagainya ini. Alhamdulillah lembaga kami memasukkan 5 dari 51 itu 5 inovasi. Jadi artinya 10% dari inovasi itu datang dari lembaga kami yaitu Indonesia Startup Center. Jadi kita masukkan 5 inovasi ini. Kenapa? Karena kita umat ini harus mempunyai akses kapital yang baik supaya kita bisa menggerakkan tadi sektor real tadi dari dekat. Kalau sekarang kita geraknya sangat jauh, yaitu karena mayoritas yang memutar uang besar umat itu masih di paling bawah tadi. Karena mayoritas uang umat masih di bank. Gitu. Nah, kita sedang dorong dengan inovasi itu agar uang umat ini bergerak ke atas. Kalau belum bisa berusaha sendiri, ya minimal di private equity tadi, di private list, di angel investor dan lain sebagainya itu. Gitu. Nah, kalau misalnya di negara yang berkembang, misalnya salah satu startup kami dulu kita inkubasi di Silicon Valley, kita taruh di Silicon Valley, kenapa gitu? Karena budaya orang berinvestasi di startup itu sudah tinggi. Misalnya ada orang punya uang 1 juta dolar. Kalau ditaruh bank hanya ngasih 0,25% misalnya. Tapi kalau ditaruh di startup, mayoritas startup itu bangkrut. Jadi mayoritas startup itu bangkrut. Tapi startup yang dikelola oleh inkubator itu lumayan lah keberhasilannya. Dari 40 kira-kira 10 berhasil. Maka yang dilakukan oleh orang yang punya 1 juta dolar investor di sana, mereka membagi uangnya itu dalam 40 tadi, disebar ke 40 tadi. Itu cara memanage risiko. Maka dengan 40 itu 30 gagal, tapi yang 10 lagi kinclong, nilainya jauh lebih tinggi dari yang kegagalan itu. Nah, artinya bayangkan kalau kita bisa menggerakkan umat kita untuk memodali usaha-usaha saudara-saudara kita, maka kita akan mempunyai kontrol langsung terhadap ekonomi ini. Sekarang kita tidak. Karena uang kita jadi apa kita nggak tahu.
Dengan demikian ketika kita tahu uang kita jadi apa, bisa ikut mengarahkan, bisa ini, itulah era di industri 4.0. Mengapa ini penting? Kenapa ini penting sejalan dengan nilai Islam? Karena salah satu pertanyaan nanti di akhirat nanti, apa yang ditanyakan selain usia digunakan untuk apa, adalah harta kita. Harta kita gunakan untuk apa? Asalnya dari mana, digunakan untuk apa? Nah, kalau kita sudah mencari capek-capek, kita tahu hasil kerjanya, kita peroleh dengan bekerja jungkir balik siang malam, berangkat petang, pulang petang. Kita tahu asalnya. Begitu berhasil, kita taruh suatu tempat yang kita tidak tahu penggunaannya. Ya, ini era semacam ini, meskipun hingga kini masih itu yang kebanyakan terjadi di umat, inilah kesempatan sekarang untuk menggunakan uang kita dalam genggaman kita, dalam kontrol kita. Itulah era di mana kita bisa memodali tetangga kita yang membuat baut misalnya, atau membuat ini. Semuanya akan bergerak. Dan era the maker tadi bukan hanya eranya produksi mesin atau produksi benda real, bisa juga eranya para jasa, ya, produsen jasa. Jadi orang-orang yang membuat jasa. Untuk apa? Misalnya untuk bisa memodali usaha tadi dibutuhkan orang-orang awam kebanyakan tidak tahu bagaimana memilih usaha yang layak dan aman gitu. Maka kami sedang mempersuade ahli-ahli keuangan yang sekarang bekerja di bank-bank internasional, terutama di investment bank, supaya mereka mau keluar jadi orang mandiri tadi, jadi the maker. Produknya apa kalau jasa semacam ini? Ya tolong kami dipilihin. Kalau kami harus menyebarkan uang kami ke usaha-usaha itu, tolong kami dipilihkan mana-mana yang aman, yang nanti bisa kita taruh kriterianya. Misalnya harus dijalankan oleh Muslim, untuk usaha yang tidak bertentangan dengan syar'i dan lain sebagainya, bermanfaatnya lebih besar untuk manusia dan kalau bisa mencapai derajat maslahah. Nah, maka mereka yang ahli-ahli keuangan itu menganalisa. Oh, nanti dia akan keluar listnya. Listnya inilah jenis-jenis usaha yang Anda bisa taruh. Nah, itu sebagai contoh gitu. Karena ketika kita ngelola dana itu, Pak, kalau Bapak punya dana misalnya, ketika penghasilan kecil digunakan untuk sendiri-sendiri, insya Allah itu memang seharusnya, kan itu ya. Ketika mulai besar, mulai melimpah, kita bisa membayar pembantu, membayar driver dan lain sebagainya, maka uang kita, penghasilan kita lebih berkah, lebih banyak, karena banyak orang ikut mendapat. Orang tua kita dapat kiriman, sekolah-sekolah bisa ikut kita beli. Dan ini mulai uang kita dari tadinya manfaat hanya untuk kita menjadi berkah ketika kebaikan itu melimpah. Tapi ketika uang kita lebih banyak lagi, gitu, uang kita seharusnya menggerakkan apa yang disebut maslahah. Yaitu ketika uang kita menggerakkan target dari syariat ini, yaitu apa? Ya, menjaga iman, menjaga jiwa, menjaga pikiran, terus kemudian menjaga keturunan, termasuk juga menjaga harta. Jadi kalau ketika kita dalam kontrol kita, uang kita, maka kita tahu bagaimana dana yang kita miliki bisa menjadi maslahah. Gitu. Misalnya contohnya saya kasih contoh maslahah yang sangat konkret yang karena tidak kita lakukan, yang terjadi adalah mafsadah yang luar biasa, kehancuran yang luar biasa. Jadi di pulau 30 terbaik di negeri ini, Jawa, Bali, Lombok, itu dianggap 30 terbaik oleh majalah internasional travel travel itu si ini ya. Tetapi 30 ini terancam krisis yang sangat di bidang air bersih. Karena 30 ini hanya mempunyai 4% cadangan air bersih nasional, sementara 30 ini dihuni 60% penduduk. Nah, itu satu. Kedua adalah yang kejadian di Sukabumi kemarin, di mana bukit-bukit longsor, itu sebenarnya gejala yang sangat common, utamanya di Jawa Barat. Karena bukit-bukit yang gundul tidak ditanami, gitu. Kenapa gitu? Karena kita tidak menggunakan uang kita untuk
maslahah tadi. Orang Jawa Barat, Jabodetabek kan kaya-kaya, tapi tidak menggerakkan dananya untuk itu. Misalnya ya, apa yang bisa kita lakukan untuk itu, untuk ini. Nah, kalau uang ini kita tanam, pakai untuk nanam bambu, misalnya nggak usah banyak-banyak untuk nanam bambu gitu. Sini bambu hasil surveinya FAO, dia bisa menyelamatkan tanah dari longsor, bisa menyelamatkan krisis air dan lain sebagainya. Gitu. Tapi kan nggak ada yang ngarahkan ke sana. Gitu. Nah, ini bagian dari inovasi yang kita daftarkan di OJK agar ada yang dana-dana kita yang mengalir ke tadi, menyelamatkan lingkungan berarti menyelamatkan kehidupan tadi, agar dana umat menjadi maslahah tadi. Loh, kalau gitu apa ada hasilnya apa? Ada. Ya tinggal bagaimana kita mengarahkan kan itu ya. Salah satu hasilnya adalah bambu itu bisa jadi banyak sekali, bisa jadi energi, bisa jadi bahan bangunan. Di Bintaro jaringan kami sudah bangun bangunan 4 lantai terbuat dari 100% bambu. Bisa dibayangkan. Jadi menjadi bangunan ikonik di Bintaro karena dari bukan bambu dalam arti kelihatan bulat-bulatannya, tampilannya sudah persis seperti kayu. Karena kalau kita gerakkan itu, kita tanam bambu, maka budaya menanam bambu di daerah-daerah yang gersang itu akan terjadi. Penanaman bambu berarti menyelamatkan air. Nah, ini adalah manfaat-manfaat dana yang kita gerakkan ke tingkat maslahah tadi. Dan banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan kalau umat ini bisa mengendalikan uangnya. Dan ancamannya juga ada. Ancamannya adalah ketika umat ini digantikan oleh yang lain seperti yang terjadi dalam 2 abad itu, penyebabnya apa? Gitu kan? Penyebabnya, jadi kalau dorongan penyebabnya kita bangkit, kita menang adalah kita bebas dari kikir, kita bebas dari kotoran-kotoran. Penyebab kita digantikan oleh umat yang lain karena kita terlalu menggunakan uang kita untuk kita sendiri, atau dengan kata lain karena kita bakhil. Itu ada di surat Muhammad di ayat terakhir. Ha antum haula'i tut'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an-nafs wallahu ghani wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Jadi summayakun lasal. Jadi demikianlah kalian ini diperintahkan untuk berinfak di jalan Allah. Faminkum mayyabqal, dan sebagian kalian kikir. Barang siapa kikir gitu, maka mereka kikir untuk dirinya sendiri. Gitu. Allah lah yang maha kaya dan kalian adalah yang miskin gitu. Dan jika kalian berpaling, maka kalian akan digantikan oleh orang lain yang berbeda dari kalian. Jadi 1/4 abad terakhir, 1/4 itu menjadi contoh kita bagaimana peluang industri atau peradaban itu berubah, di mana peluang anak-anak muda bisa bangkit dan lain sebagainya. Maka ke depan mudah-mudahan bisa menjadi peluang kita untuk mewarnai, untuk memenangkan Islam secara keseluruhan dengan cara yang tadi, dengan cara membersihkan diri kita, harta kita, pikiran kita, jiwa kita, kemudian mengikis habis kebakilan-kebakilan yang ada di diri kita, dalam bentuk tadi mendorong harta-harta kita untuk bukan hanya bermanfaat untuk diri kita, tapi udah juga berkah bagi orang-orang sekitar kita, dan dia juga mencapai maslahah, yaitu manfaat yang lebih besar gitu ya. Jadi menyelamatkan kehidupan, menyelamatkan iman, menyelamatkan akal dan seterusnya. Sehingga ketika kita tidak bakhil, gerakan maslahah ini akan luar biasa dahsyat. Sekolah tidak akan kesulitan mencari dana, lembaga-lembaga kajian tidak akan kesulitan mencari dana, dan ini terjadi di masa lampau. Terjadi di mana orang kebanjiran dana untuk berbuat baik, orang berlomba-lomba seperti sekarang misalnya contohnya di dunia kesehatan. Hari-hari ini beberapa rumah sakit memutuskan berhenti bekerja sama dengan BPJS karena berbagai masalah. Selalu saya ditanya kepada masyarakat, solusinya gimana Pak Iqbal? Gitu, solusinya gimana?
dampak dari BPJS itu yang sebenarnya sangat dahsyat bagi masyarakat ini adalah mengubah karakter kita dari yang seharusnya umat ini tangan di atas menjadi semuanya tangan di bawah. Sekaya-kayanya orang kalau sakit pengennya gratis, pengennya semurah mungkin, tanpa memikirkan siapa yang bayar ini, dan benar yang sakit berikutnya bisa kesulitan pembayaran. Saya beroperasi mata biayanya sekitar 100 juta, 3 kali dioperasi. Saya punya kartu BPJS. Betapa besar godaannya, godaan untuk menggunakan kartu BPJS ini. Iya kan, Mbak? Tapi ketika ini saya gunakan, berapa ribu orang yang kira-kira nanti sakitnya tidak terbayar. Dampaknya kan itu. Nah, di dunia Islam apa yang terjadi? Pengelolaan kesehatan terbaik sepanjang zaman, dan itu hanya terjadi ketika umat Islam bisa mengikis kebakilannya itu, dan belum tersaingi indahnya pelayanan kesehatan di dunia Islam itu dengan apa yang disebut sistem dulu yang dikenal dengan Bimaristan. Dalam SOP Bimaristan itu kalau orang sakit diobati sampai sembuh tentu gratis. Setelah menjelang pulang dia diberi baju baru dan uang. Itu SOP. Bahkan ada SOP bagaimana kalau orang nggak sakit ngaku sakit, tetap dilayani baik, gratis, tapi hanya 3 hari. Setelah 3 hari dokternya menyampaikan, kami tahu Anda tidak sakit, sekarang pulang. Tidak dikasih baju baru, tidak dikasih uang. Duh, kok kami dilayani, Dok, gitu ya. Misalnya, kok kami tetap dilayani kalau tahu saya nggak sakit, karena tugas kami melayani tamu, gitu. Jadi ada SOP-nya semacam itu. Nah, duitnya dari mana? Karena umat Islam berlomba-lomba tangan di atas. Ketika ada saudaranya yang sakit, kalau ada orang yang sakit, dia berusaha untuk berinfak. Maka demikian Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa mengikis habis kebakilan dari umat ini, maka kita itu adalah janji Allah untuk mencapai kemenangan. Wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Nah, mudah-mudahan dengan kajian ini bisa kita ambil manfaatnya untuk diri saya sendiri dan juga untuk bapak-bapak yang mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila masih ada waktu, silahkan kalau ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz Iqbal atas paparannya, dan insya Allah itu sangat bermanfaat buat kita semua. Kami persilakan kalau masih ada pertanyaan dari ibu-ibu mungkin atau bapak-bapak yang kami berikan kepada yang jarang bertanya. Kalau yang sudah biasa bertanya mungkin, oh Bapak, boleh. Oh, itu yang jarang bertanya, dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Bagi saya ini pembahasannya sangat menarik ya, tentang revolusi industri 4.0. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan secara ringkas bahwasanya ada sejarah perkembangan revolusi industri dari 1.0, 2.0, 3.0 sampai sekarang kita masuk kepada revolusi industri 4.0 ya. Dan tentunya revolusi industri masing-masing revolusi industri ini kan ada karakternya dan juga ada fondasinya. Kayak misalnya kalau revolusi industri 1.0 seperti Pak Ustadz bilang itu revolusi industri yang disupport oleh mesin uap. Berarti kan harus ada ilmu-ilmu yang melandasi agar revolusi industri itu terjadi. Nah, sekarang kita masuk ke revolusi industri 4.0 di mana teknologi-teknologi yang menjadi acuan utama itu seperti yang Pak Ustadz bilang adalah blockchain, kemudian juga Internet of Things. Tentunya itu tidak bisa terjadi kalau misalnya umat ini tidak memiliki kapasitas dan ekspertis di ilmu-ilmu yang melandasi revolusi industri itu sendiri. Nah, sedangkan kita melihat realita bahwasanya
umat Islam ini sangat tertinggal dibandingkan dengan dunia barat. Bagaimana, pertanyaan saya sederhana Pak Ustadz, bagaimana kita bisa bukan melangkah, melompat untuk mengejar ketertinggalan kita dalam hal ilmu-ilmu yang melandasi revolusi industri 4.0 sekarang. Mungkin begitu Pak Ustadz. Terima kasih kesempatan. Iya, betul sekali Pak. Pertanyaannya betul sekali. Jadi inilah yang kemudian kita dorong. Ilmu-ilmu ini ibaratnya, saya kasih contoh misalnya blockchain ya. Blockchain itu ibaratnya kita mau lomba lari gitu. Orang di luar sana juga masih meraba-raba gitu. Ini karena masih awal sekali, belum tentu ujungnya di ini. Maka kita harus kuasai teknologi ini gitu. Kuasai teknologi ini gitu. Harus benar-benar kuasai. Nah, gimana caranya umat bisa menguasai teknologi ini gitu. Saya sama teman-teman kita mendirikan Indonesia Blockchain Indonesia Crypto Center ya di Juanda ini. Salah satunya adalah memfasilitasi siapa saja kalangan umat yang ingin belajar teknologi blockchain bisa magang di kita. Alhamdulillah tahun lalu 2018 kami memenangkan kompetisi di Australia namanya Frontier Innovation Award. Kami dapat dana kurang lebih 1 miliar yang kita khususkan untuk riset blockchain dan mengambil sertifikasi blockchain secara global gitu. Nah, setelah kita peroleh ilmunya, kita make it free. Itu cara kita ya. Jadi ini itu yang kita lakukan. Kemudian yang kedua yang di dalam teknologi lain yang akan mendorong lahirnya the maker tadi adalah kemampuan desain, kemampuan ini misalnya kalau di kalangan teknologi produksi bahan mesin dan lain sebagainya ada software aplikasi namanya si Revit gitu ya, si Revit nah maka kita hire anak-anak yang sangat menguasai Revit ini yang bisa gambar satu komponen. Nah, Revit ini bisa langsung nyambung ke mesin CNC, bisa nyambung langsung ke mesin 3D printer dan sebagainya untuk memproduksi sesuatu. Ini contohnya gitu. Terus kemudian juga IoT, Internet of Things gitu ya, Internet of Things itu. Yang kita lakukan adalah, saya tahu persis kayak di ITB, di UI dan sebagainya, ada anak-anak muda yang sudah mendalami ini. Tinggal bagaimana mereka difasilitasi mendorong itu. Jadi intinya begini, betul. Kita harus sangat menguasai toolsnya di peradaban yang dibutuhkan itu, yaitu peradaban keempat itu. Tetapi karena sekarang semuanya adalah baru, bagi orang yang di sana juga baru, ini menjadi peluang terbesar kita umat untuk ibaratnya lari bersama cepat-cepatan. Hanya memang kita umat ini harus caranya sendiri. Misalnya kayak Siemens mampu merekrut 5.000 engineer hanya untuk mendalami satu komponen, mengembangkan komponen. Kita nggak bisa melakukan itu. Jadi yang bisa kita lakukan apa? Menggratiskan ilmu kita supaya orang bisa belajar cepat. Salah satu di Internet of Things itu yang jadi krusial lagi adalah teknologi sensor misalnya. Teknologi sensor. Sensor untuk mensensor nutrisi tanah misalnya, itu dijual teknologi Israel harganya $2.500 sensornya aja. Ketika kami dapat penghargaan dari PBB 2 tahun lalu, itu yang kami minta, teknologinya yang dipakai ini. Lalu kami disambungkan dengan seorang profesor dari Institut Abdus Salam di Itali di bawah UNESCO. Nah, dengan langsung tahu ahlinya itu, dia ngajarin kita. Ingin ngajarin dia, Pak Iqbal kirim aja ahli-ahlinya, anak-anak muda Indonesia kami ajari membuat sensor ini. Sekarang kita bisa membuat sensor IoT sama dengan yang dijual Israel itu, 2.500 sensornya, dengan biaya hanya 12.500 perak. Dengan membuat sensor sendiri, karena ilmu dasarnya kita kuasai gitu. Nah, demikian juga hal-hal lain betul sekali Pak. Jadi kita harus mendorong anak-anak muda untuk menguasai berbagai teknologi yang akan menjadi alat di era peradaban 4.0 itu. Jadi insya Allah kita ibarat berlomba lari, kita mempunyai start yang sama sekarang, tinggal masalahnya apakah kita cukup kencang nanti larinya bersaing dengan mereka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang majelis ilmu itu sangat bermanfaat bagi kita semuanya ini. Saya ingin bertanya Ustadz, baru-baru ini saya membaca satu tulisan dari orang Amerika, namanya Jim Clifton. Dia menyatakan betapa di masa depan ini hancurnya perguruan tinggi itu, Ustaz. Ia namakan dia adalah Universities Disruption is coming. Mengapa? Jadi kita tidak perlu lagi dokter, tidak perlu sarjana, apalagi post-school doktoral itu. Karena sekarang ada iklan dari Google dan Im Siang yang mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan sekarang itu sudah bisa mengangkat pegawai tanpa ada derajat gelar. Siapapun yang bisa bekerja tempat saya gaji besar. Itu sekarang sudah mulai terjadi di dunia barat. Jadi berarti nasib perguruan tinggi itu sekarang sudah mulai dipertanyakan. Bahkan tulisannya Terry Eagleton, dia mengatakan bahwa the death of university is coming. Ini adalah nasib perguruan tinggi, Pak. Saya melihat sekarang mahasiswa saya sudah mulai berkurang banyak sekarang. Lebih banyak sekarang praktek-praktek di kerja itu sekarang orang praktisi sekarang dibutuhkan sekarang. Tidak perlu gelar. Jadi saya sekarang mengajar dokter itu sudah tidak ada lagi yang dorpinat itu. Kalau begini caranya. Oleh karena itu, bagaimana pendapat Bapak perkembangan ilmu itu? Karena menurut saya, Quran itu sudah mengatakan kok sudah lama, bahwa orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang kafir itu sangat bertentangan sekali sama kita. You tahu surat Taubah itu? Surat Taubah itu surat yang kutukan gitu, oleh Allah terhadap orang-orang munafik. Karena itu, maka kita harus, kalau saya membaca surat Taubah nangis saya. Ini tadi saya baru baca, mata saya berbes. Itu karena ancaman Allah terhadap mereka itu seperti itu. Jadi sekarang Pak, bagaimana pendapat Bapak? Islam itu akan bisa tumbuh kembali atau tidak ini? Di Spanyol betapa kita lihat betapa hebatnya Islam di Spanyol dulu. Spanyol itu semua muslim dulu, sekarang hancur Islam, tidak ada sana. Di Jepang sekarang sudah mulai berkurang orang muslimnya. Indonesia, Bapak tadi katakan di mana itu Morowali, saya datang ke sana. Morowali itu ada pertambangan. Siapa kulinya, dia siapa pengusahanya itu. Bukan orang kita kok. Tapi kenapa dibiarin? Menteri Tenaga Kerja yang mengubah prosedur cara kerja orang asing ke sini, itu sekarang sudah mulai konstitusional atau tidak? Di Muslim sendiri sudah mulai goyah bagaimana perkembangan itu. Oke, saya mohon perkembangan Bapak, sangat bermanfaat sekali tausiah Bapak ini untuk kita, agar supaya Islam itu bisa tumbuh kembali. Jangan sampai Islam itu hilang di tanah air kita. Terima kasih Pak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya bagus sekali Pak. Jadi betul perguruan tinggi akan terdisrupted, gitu ya. Jadi ini, tetapi majelis-majelis ilmu, riset, kajian dan lain sebagainya akan tetap terus dibutuhkan untuk pendalaman ilmu, tetap perlu diteruskan. Belum lama ini yang saya cerita, kita sudah setahun ini mengembangkan mesin pengolah sampah untuk siap di industri 4.0. Kenapa demikian? Karena sampah itu adalah indikator peradaban, salah satu indikator peradaban. Negara-negara yang maju, negara-negara yang bersih, gitu ya. Jadi bisa kita bayangkan kalau Depok itu tumpukan sampahnya sekarang sudah di sini, di Sawangan ke sana itu sudah sampai 40 meter, sudah pada tingkat sangat berbahaya dan harus dipindahkan ke tempat lain, meninggalkan gunung sampah. Itu karena peradaban kita masih sangat rendah,
dalam hal penanganan ini. Secara umum itu seperti itu. Tapi waktu itu sekitar hampir setahun lalu kami mencari perguruan tinggi yang siap memproduksi mesin yang efektif untuk skala kecil. Karena konsep kami di pengelolaan sampah itu bukan sentralisasi kayak sekarang. Karena harus kalau dikirim kemanapun pasti bermasalah. Jadi sampah harus diatasi in situ istilahnya. Diatasi di tempat secepat dia muncul, di tempat dia muncul. Jadi prinsip dasarnya persis ketika kita mohon maaf buang air besar. Siapa yang seharusnya menceboki kita? Diri kita sendiri. Karena orang lain tidak akan manusiawi untuk menceboki. Nah, demikian pula dengan sampah. Maka kami datang ke 4 perguruan tinggi. Apa yang sudah kalian bisa siapkan untuk kita? Kita siap mendanai produksinya dan memasarkannya. Tidak ada satupun yang siap. Tidak ada satupun yang siap dengan satu konsep gitu. Lalu apa yang kami lakukan? Akhirnya kami riset sendiri dengan berbagai hal kami buat gitu. Kami akhirnya sadar bahwa ternyata memang perguruan tinggi tidak bisa membuat seperti ini. Gitu. Kenapa? Gitu. Karena perguruan tinggi terpecah dalam fakulti, Pak. Ada fakultas teknik kimia, teknik mesin, teknik metalurgi, teknik bioproses dan lain sebagainya ini, yang semuanya ini dibutuhkan untuk memproduksi satu mesin tadi. Sedangkan para ahli di fakulti-fakulti ini pada umumnya dia perot dengan ilmunya sendiri, sulit untuk disatukan kan gitu ya. Itu satu. Yang kedua, katakanlah ketika mereka disatukan sekalipun, S1, S2, S3 dari 4 fakulti tadi disatukan untuk tetap nggak bisa membuat mesin. Why? Karena mereka memang tidak didesain untuk bisa membuat mesin. Yang bisa membuat mesin adalah anak-anak politeknik, kan gitu. Gitu yang itu. Jadi artinya apa? Butuh integrator dari ilmu tadi kan gitu ya sini. Maka yang kami lakukan akhirnya kami riset dengan berbagai ini, akhirnya setiap siap kami rancang, lalu kami nyari anak-anak dari politeknik yang pintar-pintar. Yang kami jumpai anak-anak yang bekerja di PT Dirgantara itu pintar-pintar. Kami datang ke mereka dan kami sampaikan, kalian ini buat mesin buat pesawat bisa, masa membuat mesin kayak gini untuk saya nggak bisa. Oh bisa Pak, asal ada panduannya, fungsinya seperti apa, prosesnya seperti apa, kami bisa. Oke, sekarang mereka sebagian keluar, bantu kita membuat mesin itu. Nah, dari pengalaman ini, akhirnya kami berkesimpulan seperti tadi Pak. Perguruan tinggi masih butuh, tetapi mungkin perlu readdress tadi. Jadi dalam dunia menuju era industri 4.0 ini berlaku prinsip startup pada umumnya, yaitu disrupt or be disrupted. Jadi kita merubah diri kita, atau kalau enggak kita yang akan terpaksa diubah oleh pihak lain dari luar. Gitu. Nah itu yang kemungkinan akan terjadi kalau kita enggak berubah, ya kita akan dirubah oleh orang lain. Nah mudah-mudahan kita termasuk yang bisa merubahnya. Gitu. Ini insya Allah. Baik, waktu kelihatan sudah cukup lewat ya dari yang kita targetkan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan manfaat yang sebesar-besarnya atas kajian pagi ini. Dan mari kita tutup dengan membaca tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.